Kita hari ini akan membacakan kisah Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal itu siapa? Jabal. Jabar kali. Jabal. Jabal. Nah, kita baca dulu ya. Oke. Tak kalah Rasulullah mengambil baiat dari orang-orang Ansor pada perjanjian Aqabah yang kedua. Di antara para utusan yang terdiri atas 60 orang itu terdapat seorang anak muda dengan wajah berseri, pandangan menarik, dan gigi putih berkilat, serta memikat perhatian dengan sikap dan ketenangannya. Dan jika bicara, maka orang yang melihat akan tambah terpesona. Kenapa? Karena dia tadi dilihatnya wajahnya tersenyum, kemudian giginya berkilau, dan pandangannya membuat orang suka. Jadi memang menarik ya. Apakah yang menonjol dan yang istimewa dari Mu'adz bin Jabal? Apa yang terkenal dari Mu'adz bin Jabal? Sahabat Nabi. Sahabat Nabi, betul. Dia adalah orang yang istimewa dalam hal fikih dan ahli dalam hal hukum. Keahlian dan ilmunya ini menyebabkan Rasulullah bersabda, umatku yang paling tahu akan hal yang halal dan yang haram adalah Mu'adz bin Jabal. Jadi Mu'adz itu dianggap Rasulullah adalah seseorang sahabat yang paling tahu, oh ini loh yang haram, perbuatan yang kayak gini yang dilarang oleh Allah. Ya? Ya Mas? Jadi itu pujian Rasulullah untuk Mu'adz bin Jabal. Dalam kecerdasan otak dan keberaniannya, ternyata Mu'adz ini hampir sama dengan Umar bin Khattab. Ingat Umar bin Khattab? Siapa tuh? Ayahnya Ayah. Aisyah. Bukan, ayahnya Hafsah. Hafsah. Jadi karena dia berani dan dia cerdas, maka ketika itu ya Rasulullah hendak mengirimkan seseorang ke Yaman, maka apa yang dikatakan Rasulullah? Apa yang menjadi pedomanmu dalam mengadili sesuatu, hai Mu'adz? Apa yang dijawab Mu'adz? Kitabullah. Artinya Al-Quran, ujar Mu'adz. Bagaimana jika kamu tidak jumpa dalam kitabullah, tidak dijumpai dalam kitabullah? Lalu Mu'adz menjawab, apa yang dijawabnya? Saya putus dengan sunnah Rasul. Jika tidak kamu temui dalam sunnah Rasulullah, maka apa yang dilakukan? Saya pergunakan pikiranku untuk berijtihad, mengambil keputusan, dan saya tak akan berlaku sia-sia. Maka berseri-serilah wajah Rasulullah sambil bersabda, segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah sebagai yang diridhoi oleh Rasulullah. Jadi Mu'adz itu tahu ketika ada masalah dalam kehidupan, yang pertama yang dilakukan adalah apa? Yang pertama, nah betul, melihat dari kitab Al-Quran, dari Al-Quran, cari dulu di Al-Quran. Hadis. Iya, lalu kalau nggak ketemu, apa kata Mu'adz? Hadis. Iya, dicari Habis itu dengan pikiran. Iya, dengan hadis. Dicari hadis. Oh, hadis juga nggak ketemu. Bagaimana ya? Terus cari di pikiran. Nah, betul. Kemudian jika tidak bertemu lagi, melalui pemikirannya, melalui ijtihad atau pemikirannya. Oh, ini nih baik loh, kayak gini. Ini banyaklah kebaikannya, banyaklah untungnya, maka ambil yang ini. Kalau tidak baik, maka jangan dipilih. Nah, seperti itulah. Maka Rasulullah memuji lagi si Mu'adz. Maka kecintaan Mu'adz terhadap kitabullah dan sunnah Rasulullah tidak menutup pintu untuk mengikuti buah pikirannya, dan tidak menjadi penghalang bagi akalnya untuk memahami kebenaran.
Jadi Rasulullah itu mengajarkan sesuatu yang memang berdasarkan dalil, dan sahabat pun seperti itu, mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Lanjut. Di bawah ini kita akan memuat cerita tentang Aizullah bin Abdillah. Aizullah bin Abdillah, yakni ketika pada suatu hari di awal pemerintahan Khalifah Umar. Khalifah yang keberapa? Kedua. Pinter adek. Yang pertama siapa? Nabi Muhammad. Abu Bakar. Yang Muhammad juga kan khalifah. Iya, khalifah fil ard, tapi maksudnya itu khalifah termasuk khalifah Urosidin itu kan ada 4 kan? Yang pertama Abu Bakar, kedua Umar, ketiga Utsman, Ali. Jadi setelahnya itu bukan khulafa Rasyidin tapi khulafa yang lain ya. Oke. Yang utama ya, yang utama sahabat langsung dari Rasulullah. Lanjut ya. Jadi pada masa Khalifah Umar itu ya, diceritakan, maka duduklah saya pada suatu majelis yang dihadiri oleh 30 orang lebih. Masing-masing menyebutkan sebuah hadis yang mereka terima dari Rasulullah. Tuh, hebat nian ya. Pada masa itu, anggota peserta majelis itu datang, kemudian setiap orang itu menyebutkan hadis. Jadi misalnya Mas dalam pengajian itu, hadis ini ilmu hadis sedekah, ini hadis berzakat, ini hadis sholat, misalnya kayak gitu. Setiap orang berbeda-beda hadisnya ya. Hadis yang mereka terima itu dari Rasulullah. Pada halaqah atau lingkaran itu ada seorang anak muda yang tampan, hitam manis warna kulitnya, bersih, manis tutur katanya, dan termuda usianya di antara mereka. Jika pada mereka terdapat keraguan tentang hadis, mereka tanyakan kepada anak muda itu yang segera memberikan fatwanya. Dan ia tak hendak berbicara kecuali bila diminta. Jadi si Mu'az bin Jabal tadi akhirnya berbicara ketika dia dimintai pendapatnya. Ya, sip, pintar, good. Ya, tuh, ya, oke. Nah, jadi Mu'az bin Jabal itu enggak langsung misalnya, oh iya ini jawab. Ketika ada orang, bagaimana hai pemuda, pendapat engkau tentang makanan yang halal itu? Baru pertanyaan itu diajukan kepada Mu'az bin Jabal, maka dia akan menjawabnya. Ketika tidak ditanyakan untuknya, maka dia diam saja, seperti itu ya. Pada itu Abu Muslim Al-Khulani bercerita pula. Abu Muslim Al-Khulaini itu sahabat juga, orang-orang yang ada di sana ya. Saya masuk ke Masjid Hams. Kiranya saya dapati segolongan orang-orang tua sedang duduk, dan di tengah-tengah mereka ada seorang anak muda yang berkilat-kilat giginya. Jadi mengkilat giginya, bukan karena jigong ya. Nah, bukan karena jigong mengkilatnya, tapi karena giginya itu bersih. Ya, mengkilat itu apa? Keset ya Mas. Nah, kayak gigi Mas, nah keset. Anak muda itu diam, tidak membuka suara. Tetapi bila orang merasa ragu tentang suatu masalah, mereka berpaling dan bertanya kepadanya. Kepada teman karibku, saya bertanya, siapa orang ini? Dia adalah Mu'az bin Jabal. Karib itu dekat. Jadi ada orang yang bertanya karena belum tahu tuh siapa sih orang itu. Kayak gitu kan. Ternyata dia adalah Mu'az bin Jabal. Dalam hatiku timbul perasaan suka dan sayang kepadanya. Sini tidak dijelaskan umurnya berapa ya. Oke. Dan Amirul Mukminin Umar pernah sering meminta pendapat si Mu'az dari si Mu'az. Maka Umar pernah berkata, kalau tidak berkat Mu'az bin Jabal,
akan celakalah Umar. Nah, Kenapa? iya, jadi pendapat Mu'adz bin Jabal itu dimintai oleh si Umar, oleh Khalifah, karena si Mu'adz bin Jabal itu dianggap orang yang cerdas. Tadi kan dia mempunyai kecerdasan, Rasulullah sudah memujinya, dan dia itu berdasarkan apa yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Jadi memang dia diberikan kelebihan oleh Allah seperti itu, hingga dipercayai oleh Khalifah. Dan ternyata Mu'adz itu memiliki otak yang terlatih baik dan logika yang menawan serta memuaskan lawan. Jadi memang dia orangnya itu selalu mengeluarkan kata-kata yang memang benar, yang diakui kebenarannya. Jadi orang yang mengenalnya itu seolah-olah dari mulut si